Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 di sini ingin mempresentasikan tentang prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 2, yaitu dari saya sendiri ada Intan Anggraini Putri, saya Indah Nuryani, saya Kapitra Ariati, saya Gitalia Putra Prasyani, saya Diana Indah Lestari, saya Galumina Mansi. Oke, selanjutnya pemaparan materi ini akan dipresentasikan oleh Diana. Kurikulum hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Di sini dan di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuannya yang berbeda-beda. Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerahnya, waktunya, maupun kemampuan dan latar belakang sekolahnya. Dalam prinsip fleksibilitas ini, dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas atau sifat yang lentur. Kurikulum ini mempersiapkan anak-anak untuk saat ini dan di masa depan. Ini kurikulum tetap fleksibel di mana saja, bahkan untuk anak-anak yang memiliki latar belakang dan kemampuannya yang berbeda-beda. Pengembangan kurikulum ini masih bisa dilakukan terus-menerus secara kontinu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Galuh. Kurikulum harus menyediakan ruang untuk memberikan kebebasan bagi pendidik untuk mengembangkan program pembelajaran. Pendidik dalam hal ini memiliki kewenangan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan minat, kebutuhan siswa, dan kebutuhan bidang lingkungan mereka. Prinsip fleksibilitas meliputi dua hal. Yang pertama, fleksibel dalam memilih program pendidikan. Hal ini dapat diwujudkan pihak sekolah dengan mengadakan program studi dan keterampilan lainnya dan membebaskan peserta didik untuk memilih program mana yang akan dia masuki. Dan yang kedua, fleksibilitas dalam mengembangkan program pengajaran. Dalam hal ini memberikan ruang dan kesempatan bagi pendidikan untuk mengembangkan perangkat dan program pembelajarannya yang tentu tetap harus berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Gita. Selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini memiliki dua sisi. Yang pertama adalah fleksibel bagi guru. Artinya, kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pembelajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua, fleksibel bagi siswa. Artinya, kurikulum ini harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Selanjutnya, ada implementasi prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran. Kurikulum ini harus bersifat lentur atau fleksibel. Artinya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada, dan kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit nantinya untuk diterapkan. Contoh yang paling sederhana adalah pada saat sebuah kurikulum dirancang, pembelajaran akan dilaksanakan dengan menggunakan media laptop. Namun pada saat adanya keterbatasan sarana dan prasarana, maka peserta didik itu tidak bisa menggunakannya laptop. Nah, jadi kurikulum ini harus menyesuaikan dan harus fleksibel dengan situasi dan kondisi yang ada pada sekolah tersebut. Pendidik dalam hal ini perlu menyiapkan alternatif lain yang kiranya nantinya dapat diterapkan dalam kondisi tersebut sebagai pengganti laptop itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ika. Selanjutnya, materi ajar atau modul ajar juga dapat disesuaikan dengan sekolah tersebut, disesuaikan dengan situasi lingkungan sekolah tersebut, dan tentu menyesuaikan dengan budaya adat setempat. Misalnya, untuk menyusun suatu teks deskripsi dapat diambil tema bahasa setempat, contoh untuk daerah Jawa Tengah, muatan lokal dengan aksara Jawa.
Contoh lain pelaksanaannya juga, kegiatan praktikum dapat disesuaikan dengan ketersediaan alat dan bahan yang dimiliki oleh sekolah. Apabila suatu sekolah tidak memiliki kelengkapan alat dan bahannya, kegiatan praktikum dapat dilakukan melalui video demonstrasi praktikum. Selain itu, dapat menggunakan alternatif lain, alat dan bahan yang mudah ditemui di lingkungan sekitar yang diperlukan untuk kegiatan praktikum tersebut. Fleksibilitas pada kurikulum merdeka. Selain itu, prinsip fleksibilitas juga terkait dengan adanya kebebasan siswa dalam memilih program studi yang dipilih. Artinya, pengembang kurikulum atau sekolah harus mampu menyediakan berbagai program pilihan bagi siswa. Siswa diperkenankan memilih sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhannya. Hal ini sudah sejalan dengan kurikulum merdeka. Contohnya siswa SMA dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Indah. Selain memberi kebebasan kepada siswa, fleksibilitas juga perlu diberikan kepada guru, khususnya dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan pembelajaran asalkan tidak menyimpang jauh dari apa yang telah digariskan dalam kurikulum. Guru perlu diberikan kebebasan dalam menjabarkan tujuan-tujuan, memilih materi pelajaran yang sesuai, memilih strategi dan metode yang dikembangkan dalam suatu kegiatan pembelajaran yang ada. Relevansi kurikulum pada penerapan prinsip fleksibilitas di sekolah. Relevansi kurikulum adalah suatu konsep yang menunjukkan bahwa kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga relevan dengan kebutuhan dan konteks siswa serta masyarakat tempat sekolah kita berada. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Intan. Selanjutnya ada relevansi kurikulum pada penerapan prinsip fleksibilitas di sekolah. Pada SDN Susukan 07 Pagi, yang pertama sudah mulai diterapkan peralihan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Contoh penerapan dari kurikulum merdeka yaitu setiap kelas diinstruksikan untuk membuat proyek kelas atau pembiasaan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga itu pembelajaran menyesuaikan dengan karakteristik siswa. Relevansi kurikulum pada penerapan prinsip fleksibilitas di sekolah di SDN Susukan 07. Yang keempat itu pelaksanaan prinsip fleksibilitas relevan dengan keadaan sekolah atau satuan pendidik, kebutuhan peserta didik, sarana prasarana, penggunaan model dan media pembelajaran yang berbasis TIK, dan agenda sekolah yang sudah direncanakan seperti implementasi kegiatan proyek penguatan pelajar Pancasila atau yang disebut dengan P5 sudah berjalan sehingga semua unsur dalam sekolah dapat terlaksana secara optimal. Yang terakhir yaitu dalam penyusunan perencanaan pembelajaran dan asesmen, setiap kelas dan setiap siswa memiliki karakteristik berupa kemampuan dan gaya serta kebiasaan belajar yang berbeda. Modul ajar dan asesmen dibuat berbeda secara praktiknya. Perlakuan di setiap kelas berbeda-beda sesuai dengan karakteristik siswa meskipun konten pembelajaran sama. Hal ini teramati dalam pelaksanaan pembelajarannya di kelas 1 sampai dengan kelas 6. Terakhir yaitu kesimpulan. Prinsip fleksibilitas pada kurikulum berarti kurikulum bersifat luas dan implementasinya dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di kelas ataupun di sekolahnya. Sebagai contohnya, guru menyiapkan rencana pembelajaran atau modul ajar lebih dari satu untuk menyesuaikan dengan kondisi kelasnya dan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian menyesuaikan dengan karakteristik kelas
juga adanya peralihan dari kurikulum lama ke kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang prinsip fleksibilitas. Ini adalah pemaparan materinya. Untuk menunjang materi ini kami akan menampilkan beberapa cuplikan video lebih lanjutnya lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.